Nah, baik, sekarang kita mau masuk ke routing dinamis ya. Di minggu ini kita cobanya yang interior gateway protocol dulu, yang ini. Nah ini kita coba yang OSPF ya, yang umum sering dipakai. EGRP juga sering dipakai sebenarnya, cuman kalau EGRP nanti di Cisco doang, kalau SPF nanti bisa juga di perangkat lain ya. Kita coba yang OSPF. Baik, kita kembali ke topologi. Ini ada contoh routing statik kemarin. Ini bisa kita gunakan lagi topologinya. Kemarin itu kan kita lihat show running config IP. Kemarin kita cuma setting IP sama kasih IP route ya, kasih IP route seperti ini. Ini nulisnya manual. Begitu juga pada router yang satunya, kita show running config. Ini manual, ini yang satunya ini salah kemarin. Nah ini kalau kita nggak pengen tulis manual seperti ini, nah kita lakukan routing dinamis ya, pakai OSPF misalnya. Kita hapus dulu konfigurasi yang ini, routing statiknya. Salah. Kita copy, tombol copy di bawah, paste. Nah sudah hilang. Kita show running config. Nah sudah tidak ada ya konfigurasi IP route nya. Terus kita cek di show IP route. Nah ini routing statik ke arah 20 sudah hilang di sini, sudah tidak ada ya, adanya ke 10 sama ke 100. Begitu juga yang pada router yang satunya, kita kasih no itu untuk menghapus konfigurasi ya, tulis no, terus nanti tulis perintah apa yang ingin dihapus, nanti dia akan terhapus. Copy, paste, oke. Kita show running config. Nah ini juga sudah hilang. Kita show IP route. Routing untuk ke network 100 juga sudah hilang. Nah kita ingin memunculkan itu menggunakan OSPF ya. Perintahnya gampang. Sebentar, sebelum kita mengkonfigurasi, kita coba show IP interface brief dulu. Nah kita lihat IP address yang ada di router ini. Untuk mengkonfigurasi OSPF, patokannya tuh IP ini aja, gitu kan? Kita configure terminal router OSPF, misalnya 1 gitu kan, proses ID-nya atau instance-nya. Udah tinggal network. Yang ininya kita tulis 192.168.10.0. Terus nah ini dibalik ya. Kalau tadi kan ini mintanya bukan subnet mask tapi wildcard. Jadi wildcard tuh begini. Kalau subnet masknya itu 255.255.0, maka wildcardnya itu 0.0.0.255. Kalau subnet masknya itu 255.255.255.128, jangan 128 deh, 192 gitu kan, maka wildcardnya 0.0.0. Nah berapa ya kan, di sini 255 dikurang 192
2, yaitu berapa? 64 ya. Jadi wildcard ini didapat dari, misalnya kalau di sini 255, berarti kan di sini 255 kurang 255 jadi 0. Di sini 255 ini juga sama, ini juga sama. Nah, sedangkan kalau 0, maka 255 kurang 0 jadi 255. Kalau kita lihat seperti ini seakan-akan kebalik. Nah, terus kalau misalnya dia slash 26 seperti ini gitu kan, terus jadi berapa? Nah, maka di sini bukan 6463 ya. 255 kurang 192 jadi 63. Contoh lagi, misalnya subnet masknya 248.0, maka wildcardnya 0.0.255 kurang 248 jadi berapa nih? Titik 255 kurang 0 berarti di sini 255. Nah, tinggal di sininya berapa ya kan? Berapa ya? 7 kah? 255 kurang 248 7. Nah, berarti di sini 0.0.7.255. Yes. Baik, kita kembali. Kalau di sini slash 24, maka di sini 255 terus dikasih area. Umumnya area yang dipakai adalah area 0 ya. Kebanyakan area 0. Nanti lebih lanjut tentang area bisa kita bahas di lain waktu. Terus yang ini tinggal kita tuliskan IP address yang satunya 100.0 sama. Nah, itu sudah selesai. Jadi kita kalau di OSPF kita tidak menuliskan apa yang ada di router lain, kita hanya menuliskan apa yang ada di dirinya sendiri aja. Nanti apa yang ada di orang lain itu akan datang sendiri gitu ya. Ini sudah terkonfigurasi, tapi kalau kita cek show IP route belum muncul yang ke-20 karena yang router 2-nya belum kita konfigurasi. Kita konfigurasi dengan cara yang sama. Kita show IP interface brief dulu, kita cek IP-nya. Terus ya udah, router OSPF 1 boleh yang di sini router OSPF 2, router OSPF 3 nggak masalah ya, nggak harus sama dengan sebelahnya. Network 192.168.20.0 0.00255 area 0. Terus ini 100. Banyakan yang nolnya. Show running config. Nah, ini sudah ada pemberitahuan bahwa router 2 sudah ada ngobrol sama router 1 dan tukar-tukaran informasi routing ya. Nah, dia udah ada ngobrol sebentar. Ini sudah kita konfigurasi sesuai. Kita cek show IP route. Nah, ini sudah muncul nih yang ke arah 10 di router 2 via 100.1 katanya. Di sini ada flagnya no O ya. O itu berarti OSPF. Kalau C berarti connected. L itu lokal ya. Kalau kemarin yang statik itu flagnya S statik. Kita cek lagi di sebelahnya. Ini juga ada pemberitahuan bahwa OSPF-nya sudah berhasil. Kita cek show IP route. Nah, ini juga sama, udah ada network untuk ke-20. Nah, misal ini saya tambahin lagi nih. Di sini nambah PC. Langsung ini kan misalnya nggak ada switchnya. Oh, ini portnya cuma 2 ya. Portnya ada berapa nih? Port juga cuma 2. Baik, untuk menambahkan port maka bisa kita tambahkan portnya yang ini aja deh. Kita tambahkan portnya, ini masih ada yang kosong.
cuman tidak bisa kita tambahkan dalam kondisi hidup. Nih, cannot add a module when the power is on. Nah, kalau ini kita matikan, maka konfigurasinya hilang karena konfigurasinya belum kita save. Supaya konfigurasinya kita save, perintahnya ini di sini copy, ya kan, running config ke startup config, ya. Boleh seperti ini atau boleh write aja juga sama, ya. Nah, nanti kalau ini kita matikan terus kita hidupkan lagi, konfigurasinya nggak hilang. Kita matikan, kita tambahkan kartu jaringan banyak-banyak, kita hidupkan lagi. Ini dia masih booting. Kalau router yang sebelahnya itu mati, kita cek show IP route, hilang ya. Nah, ini dia otomatis nih, kalau dia mati maka di sini udah hilang. Cuma nanti kalau sebelahnya itu hidup, dia akan muncul lagi gitu kan. Kita coba cepetin waktunya. Nah, itu udah muncul. Nah, ini udah muncul lagi. Routing ke 20. Baik, ini LAN cardnya sudah ada. Oh iya, udah ada nambah 4. Kita pasang kabel petir aja, gak apa-apa. Misalnya si komputer ini IP-nya titik 30 19.08.30.1 misal. IP routernya anggap 30254. Kita konfigurasi routernya, interface-nya Ethernet 020 ya, sesuai dengan yang ada di topologi ini. No shutdown, IP address 192.168.255.255.255.0. Nah, apakah dengan begini terus di sini udah muncul 30 gitu kan? Belum, karena yang 30 belum kita ikutkan ke OSPF. Kalau di show IP route jelas muncul ya, tapi dia statusnya connected karena di lokal dia kan. Nah, supaya muncul di sini, ya udah kita configure terminal router OSPF 1. Kalau tadi udah 1 berarti yang selanjutnya 1 ya. Kalau dibedain nanti dia menganggapnya proses OSPF-nya adalah proses OSPF yang berbeda. Kita tinggal nambah ini yang 30.0.000.255 area 0. Terus kita cek di sini. Show IP route. Nah, ini udah muncul nih 30. Muncul otomatis ya, tanpa kita menambahkan. Jadi apapun yang terjadi, perubahan yang terjadi di router lain, di kita nggak berubah. Kita cuman tinggal nerima info aja, oh di sini ada terjadi perubahan, ada penambahan network, ada pengurangan network, maka yang di sini tinggal nerima info aja. Misal contohnya begini, PC ini kita off kan, mati kan. Nah, maka seharusnya dia akan bilang, oh yang ke-30 mati mas, maka rootnya dihapus ya, dihapus otomatis. Nah, makanya disebut routing dinamis karena dia otomatis tuh. Coba kalau routing statik, kalau udah ada ke sini ya udah ada terus ya kan. Nah, seperti itu kerennya routing dinamis. Kalau misalnya di sini mau nambah router lagi, terus nambah router lagi, terus nambah router lagi, yang di ujung sini dia nggak ngubah konfigurasinya selama network dia gitu, ya dia nggak ngubah apa-apa. Dia tinggal dapat info dari si router ini tentang update dari router yang ada ini. Kalau yang ada ini ada perubahan, misalnya ini ada berubah, dia ngasih tahu sini, ini ngasih tahu ke sini, ini ngasih tahu ke sini.
Ini terus juga ngasih tahu ke sini. Baik, kita contohin. 3 aja cukup kali ya, nggak usah banyak-banyak. Kita kasih kabel ke sini, terus kita kasih laptop aja langsung. Oke, ini ke atas deh. Jadi banyak banget. Ini tadi kita tulis ya IP-nya ya, biar nggak bingung. 192.168.30.0.124. Yang ke atas, yang ke pinggir 192.168.200. Yang ke bawah ini nanti 10 ya. Oke, kita konfigurasi dari yang sini. Configure terminal, interface-nya Ethernet berapa itu? Ethernet 000. No shutdown. IP address 192.168.200.1. Baik, langsung kita ikutkan OSPF aja biar nggak bolak-balik nanti. 200 area 0. Oke, sudah selesai. Tinggal kita selesaikan yang di laptop dulu deh. .1 misalnya. Langsung kita kasih gateway. Anggap misalnya gateway-nya 40.2. Tinggal yang di router, interface FA00, no shutdown, IP address 192.168.200.2 misalnya. Kita coba ping 200.1. Oke, sudah reply. Kita lanjut ke interface berikutnya. No shutdown, IP address tadi 40.2 ya harusnya, karena gateway di laptopnya dibikin 40.2. Iya, oke. Oke, kita ping ke 40.1. Nah, sudah berhasil. Ya udah, tinggal si router yang ini ikut OSPF ya kan. Nah, di sini kita lihat bahwa router yang tengah ini dia nggak memasukkan ke network dia 40 karena itu tidak ada di daftar IP address dia. Jadi kita masukkan network ke OSPF itu cuma sesuai dengan yang ada di IP addressnya aja. Misalnya kita lihat di sini show IP interface brief. Ini kan IP-nya ada 4. Maka konfigurasi OSPF-nya juga harusnya ada 4. Nah, dan itu relate ya sama IP-nya ini. Gitu. Kalau yang router terakhir ini, yang terbaru ini, IP-nya ada 2, maka kita konfigur OSPF-nya juga networknya ada 2. 40.0 200. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Kita coba show IP route. Belum muncul. Show IP route. Nah, ini sudah muncul. Jadi lengkap nih, 10 ada di sini, 20 ada, 30 ada, 40 ada ya. Dia dapatnya dari OSPF. Begitu juga yang router di sini. Harusnya ini kan baru 10, 20, 30 ya subnetnya yang ada. Dengan ikutnya OSPF si router ketiga tadi harusnya 40 juga udah muncul. Artinya kita bisa ping nih ke 40.1. Nah, reply.
ya. Jadi dari sini juga bisa harusnya 40.1. Nah, reply. Oke, jadi dari sini bisa ping sampai ke sini. Enaknya pakai OSPF. Jadi kalau ada perubahan apapun di network yang di router yang lain, router yang tidak berubah nggak memperbaiki konfigurasi karena dia otomatis. Kalau routing statik itu wah repot itu. Nanti di sini IP route-nya harus banyak. Ada IP route ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini kan nanti kalau ini berubah nanti berubah lagi. Nanti kalau ada nambah di sini routing statiknya nambah lagi. Nah, seperti itu. Makanya routing dinamis dipakai kalau routernya banyak. Terakhir kita bisa ngecek tetangga sebelahnya. Nah, tetangga sebelahnya ini adalah sumber informasi routing ya. Ini kan 102 ini kan yang tengah ya. Berarti si router ini dia tukar-tukaran informasi routing dengan neckbar-nya yang ini. Yang tengah harusnya neckbar-nya ada 2. Show IP OSPF neckbar. Ini neckbar-nya harusnya ada 2. Yang ini juga sama. Ini ada juga neckbar-nya. Oke, udah gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya.